Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my story in the night. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada orang lain berbicara tentangmu dan menilai seakan mereka mengetahui segalanya tentangmu, maka abaikan saja. Cukup ingat, anjing tidak akan menggonggongi orang lewat jika ia mengenali orang tersebut. Bisa jadi agak sakit hati panas, atau emosi menggelora jika ada orang yang mencela dan mencaci maki kita, yang menggunakan kata-kata yang kurang enak bahkan tidak pantas keluar dari lisan seseorang yang mengaku muslim. Seseorang muslim hanya berkata baik atau diam. Ini bisa terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Terlebih di dunia maya, terkadang ada orang yang bahkan tidak kita kenal berkomentar dengan kata-kata kasar dan mencela. Bagaimana sikap kita? Ini poin yang penting menurut saya pribadi. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama, jangan terpengaruh dengan caciannya atau tidak perlu dihiraukan dan tetap tenang. Ulama menjelaskan bahwasanya orang yang bodoh saja yang mengeluarkan kata-kata kasar. Karena terkadang kata-kata kasar itu sebenarnya untuk menutupi kebodohannya dan untuk menutupi bahwa ia kalah dalam berdiskusi. Maaf saja, orang bodoh hampir mirip dengan orang gila. Jadi, kalau ada orang gila atau orang bodoh mencaci maki, maka tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Apakah orang gila diperdulikan? Ya, benar juga, anjing menggonggong kafilah berlalu. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, adapun jika ada orang yang bodoh lagi pembebek, maka janganlah Anda dilelahkan karenanya dan terpengaruh oleh caciannya, tuduhan kafir dan vonis sesat darinya, karena sesungguhnya dia seperti gonggongan anjing. Jika perlu, hapus komentarnya di sosmed Anda, hanya merusak pemandangan saja. Terlebih-lebih dia juga tidak kita kenal, apa urusannya dia dengan kita. Tidak perlu dilayani caci maki dan debatnya. Segera tinggalkan saja. Kata-kata yang kasar dan caci maki sudah menunjukkan bahwa niatnya tidak baik, bukan mencari kebenaran dengan berdiskusi, hanya mencari masalah saja. Kita juga diperintahkan oleh Allah agar menjauhi dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Allah Ta'ala berfirman, jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil atau bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Jika kita melayani tidak ada keuntungan sama sekali, yang kita dapat hanya sakit hati saja. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apabila kamu melayaninya maka kamu akan susah sendiri, dan bila kamu berteman dengannya maka ia akan selalu menyakiti hati. Sebaiknya diam dan tidak membalas caci makinya. Sebenarnya boleh saja membalas dalam bentuk kisos, akan tetapi terkadang membalas bisa melampaui dari balasannya. Jika kita membalas juga, maka apa bedanya kita dan dia, yaitu sama-sama mencela dan sama-sama mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dia lebih baik dalam hal ini. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apabila orang bodoh mengajak berdebat denganmu, maka sikap yang terbaik adalah diam dan tidak menanggapi. Jika menjawab dan meladeni, maka ia akan semakin senang. Sebaliknya, jika tidak kita pedulikan, maka ia akan sakit hati sendiri. Karena jika kita menanggapi, caci makinya menjadi berharga dan bernilai. Maka jangan ditanggapi, hapus saja komentar yang kasar tersebut. So, sahabat, ini seperti Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, maka jangan sampai Anda menjadikan anjing itu bernilai untuk dijawab. Tiap kali dia menggonggong kepada Anda, maka acuhkan dia, niscaya Anda akan merasa gembira dengan gonggongannya. Bergembiralah atas keutamaan yang Anda miliki berupa ilmu, iman, dan petunjuk, dan jadikanlah berpaling darinya sebagai bagian dari rasa syukur atas nikmat Allah yang Allah karuniakan dan anugerahkan kepada Anda. Jadi tetap tenang karena pahala Anda mengalir terus kepada Anda karena caci makinya. Yang lebih penting lagi adalah urusan di hari kiamat. Ia mencaci maki kita atau bahkan menyebarkan fitnah, maka di hari kiamat nanti ia akan mencari-cari kita untuk meminta maaf dan membayar dengan pahalanya. Jika pahalanya sudah habis, maka dosa kita diberikan kepadanya. Sebagaimana adalah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang, dirham maupun harta benda. Beliau menimpali, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, akan tetapi ia juga dengan datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain.
kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan sementara belum selesai pembalasannya di tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa yang terzalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Penonton akan tahu siapa yang menang, siapa yang tenang, dan siapa yang cerdas. Tidak perlu khawatir, terlihat kalah atau terlihat tidak bisa melawan, karena penonton yang cerdas tahu siapa yang menang sesungguhnya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apakah kamu tidak melihat bahwa seekor singa ia ditakuti lantaran ia pendiam, sedangkan seekor anjing menjadi main-mainannya karena ia suka menggonggong. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Good night, ma'assalamah. Dan semoga kita selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dalam perkara kebaikan. Ma'assalamah.